Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian patung, mendeskripsikan fungsi patung, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung, dan terakhir yaitu berkarya seni patung dari salah satu teknik menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Pernahkah kalian melihat patung? Perhatikanlah gambar-gambar patung berikut ini. Setelah melihat beberapa gambar patung tersebut, apakah yang terlintas dalam pikiran kalian? Pengertian patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Fungsi patung berdasarkan pembuatannya ada 6 fungsi patung. Yang pertama, patung religius. Patung ini dibuat untuk sarana beribadah dan bermakna religi bagi sebagian umat beragama. Yang kedua adalah patung monumen. Patung ini dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan. 3. Patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan keindahan. 4. Patung dekorasi. Patung ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. 5. Patung seni. Patung ini digunakan hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. 6. Patung kerajinan. Patung yang dibuat dari hasil kerajinan oleh pengrajin. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3. 1. Bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan bentuk. 2. Bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya dan bersifat abstrak. Patung ini tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Yang ketiga, bentuk deformatif. Patung mengalami perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Setelah mempelajari materi seni patung tentang pengertian, fungsi dan bentuk patung, kerjakanlah tugas yang pertama. Tentukanlah fungsi dan bentuk dari 6 gambar patung yang ada di sebelah kiri. Bahan berkarya seni patung. 1. Bahan lunak, yaitu material yang empuk dan mudah untuk dibentuk. 2. Bahan sedang, yaitu bahan yang tidak keras dan tidak lunak seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu dan batu-batuan. 4. Bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai dalam proses ini adalah bahan-bahan yang dapat dicairkan. 5. Bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau bahan bekas lainnya seperti kertas. Alat berkarya seni patung. Teknik berkarya seni patung.
Dalam berkarya seni, proses pembuatannya disebut teknik. 1. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. 2. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan menggunakan alat sudit. 3. Teknik cor atau cetak, yaitu membuat karya dengan membuat cetakannya terlebih dahulu, kemudian adonan yang dicairkan dituangkan ke dalam cetakan. 4. Teknik assembling atau yang disebut juga dengan teknik merakit. Praktik berkarya seni patung. Membuat patung menggunakan bahan lunak, yaitu teknik pijat. 1. Buatlah sketsanya terlebih dahulu. 2. Tentukan bahan lunak seperti tanah liat. 3. Tempatkan tanah liat di tengah meja putar atau media datar. 4. Bentuk bahan sesuai dengan model. 5. Sempurnakan bentuk, kemudian diperhalus. Membuat patung menggunakan bahan keras, yaitu teknik pahat atau ukir. 1. Buatlah sketsa. 2. Siapkan bahan. 3. Pindahkan sketsa di atas bahan. 4. Lakukan pembentukan. 5. Buatlah bentuk global yang lebih detail. 6. Sempurnakan bentuk, kemudian haluskan dengan amplas. Dan yang terakhir adalah finishing dengan cat melamin atau cat akrilik. Penilaian keterampilan. Buatlah sebuah patung non-figuratif dengan ketentuan sebagai berikut. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Teruslah berkreasi dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.